Shalom, jumpa kembali saudara-saudara sekalian, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari 4 Mazmur Daud yang berturut-turut dari pasal yang ke-25 sampai 28. Di dalam Mazmur 25 yang menjadi topik kita pada hari ini, tentang bagaimana ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa, kita minta tolong kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita yakin bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan? Mari saat ini saya mau mengajak kita semua mengangkat penyembahan kita kepada Tuhan, bangun keintiman kita dengan Dia. Oh, terpujilah Engkau, Bapa yang telah memberikan kepada kami kehidupan, memberikan kepada kami kecintaan akan firman-Mu, dan keinginan kami untuk melakukan kebenaran-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku
takkan ragu. Ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya. Tuhan, Engkaulah Allah yang pasti akan menolong orang yang percaya dan berharap kepada Engkau. Sekalipun kami mengalami keadaan yang tertekan, Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu, jalan-jalan-Mu kepada kami. Dan pada hari ini kami juga akan belajar dari kebenaran yang membuat kami mengerti tentang doa. Doa yang kami panjatkan kepada Engkau di dalam kondisi-kondisi yang terburuk dalam hidup kami sekalipun, Tuhan. Dan punya keyakinan Tuhan menjawab. Dalam nama Yesus. Amin. Sahabat sekalian, Mazmur 25 di dalam LAI diterjemahkan dengan judul Doa Mohon Ampun dan Perlindungan. Jadi ini adalah Mazmur doa.
Ya, Mazmur doa. Dan kita akan belajar tentang doa secara alfabetikal. Nah, apa maksudnya, Pak? Di dalam terjemahan asli dari Mazmur 25 ini, dalam bahasa Ibrani, ini dikenal sebagai Mazmur akrostik. Apa itu akrostik, Pak Markus? Akrostik itu berarti kata pertama dari masing-masing lirik atau bait itu dimulai dari huruf alfabet Ibrani. Jadi ayat yang pertama, ya, kepadamu ya Tuhan, itu dimulai dari alef, huruf alef. Gitu. Yang kedua, jadi ketika dia bilang Allahku, kepadamu aku percaya, itu udah bet. Jadi dari A, B, ya alef, bet, kemudian gimel, dalet, seterusnya sampai huruf ke-22 yaitu tov. Artinya, ini adalah rangkuman berdoa di dalam orang Ibrani. Jadi dari A to Z prayer gitu kira-kira kalau kita mau ngomong. Dan ini kalau kita bahas, kita bagi, bisa kita strukturkan. Yaitu yang pertama dari ayat 1 sampai 3. Dimulai dengan pernyataan iman, kepercayaan kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa kan kita mulai dulu dengan deklarasi ya. Jangan langsung cepat-cepat minta tolong. Deklarasi dulu. Katakan kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah keselamatan, Allah perlindungan kita, Allah kubu pertahanan kita, Allah yang kita percayai. Lalu kemudian ayat 4 sampai 7 itu doa mohon kelepasan. Jadi kita mengatakan Tuhan, Engkau adalah orang Allah yang mengingat janjimu, kasih setiamu. Lalu di dalam ayat yang ke-8 sampai 10 kembali lagi doa pujian, doa mengingatkan kesetiaan Tuhan. Bahwa Yahweh adalah Allah yang benar, Allah yang baik, Allah yang menuntun umatnya. Jadi kita kembali lagi kepada mengingatkan atas firman. Bahwa ini seperti Mazmur 23. Bahwa Allah adalah gembala kita yang dapat dipercayai. Ketika domba-domba itu melewati jurang atau lorong sempit di dalam tebing-tebing yang ada di dalam tempat penggembalaan di gurun padang belantara Yehuda, itu gelap, banyak serigala, banyak ancaman, banyak juga perampok. Nah, domba-domba itu dituntun oleh si gembala dan mereka harus yakin bahwa si gembala menuntun dengan benar dan bukan mencelakakan, menyediakan perlindungan, menyediakan tuntunan. Lalu kemudian di dalam ayat 11 ada satu titik balik, yaitu berdoa tentang pengampunan dosa, pengakuan dosa. Dan setelah itu, setelah pengakuan dosa, mulai lagi doa untuk mendeklarasikan lagi siapa orang yang takut akan Tuhan dalam ayat 12 sampai 15. Di sini kita belajar definisi takut akan Tuhan itu apa? Yaitu mereka yang sikap dan yang mengakui. Jadi ini ada sebuah sikap hati. Orang yang takut akan Tuhan itu bukan dilihat dari, oh ini ada bajunya, orang takut Tuhan, bukan. Atau dia pakai aksesoris yang kelihatannya ada asosiasi dengan iman kita, bukan. Tetapi sikap hati yang mengakui ketergantungan sepenuhnya hanya kepada kasih, kesetiaan Yahweh, firman-Nya, dan kepada pengampunan untuk kelangsungan hidupnya. Dengan kata lain, kalau kita sekarang dalam orang perjanjian baru, kita meyakini sepenuhnya hidup kita ini tergantung sepenuhnya kepada Yesus. Kita percaya bahwa kita berjalan karena Kristus sudah menyelamatkan kita. Lalu kemudian kita sadar ketika kita berdosa, pengampunan kita satu-satunya hanya datang dari Kristus dan bukan datang dari yang lain. Dan kemudian kita berjalan di dalam proses pengudusan sampai Yesus datang mengangkat kita dan mempermuliakan kita. Ini diperlihatkan dalam ayat yang ke-15. Mataku akan tetap terarah kepada Yahweh, kepada Tuhan. Sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring, dari jerat perangkap.
Lalu kemudian permohonan akhir, ayat yang ke-16 sampai 21. Perhatikanlah sengsaraku, angkatlah dosaku, lihatlah musuh-musuhku. Janganlah aku dipermalukan, ketulusan, kejujuran mengawal atau melindungi aku. Jadi di sini permohonan itu kita taruh di bagian akhir. Kelihatan ya bagaimana dia mengajar kita untuk berdoa dengan benar. Dan akhirnya yang terakhir adalah permohonan sebagai sebuah bangsa. Artinya doa itu bukan cuma dari pribadi semata-mata, tapi dari pribadi ini terus harus punya dampak kepada korporat, kepada yang komunal, kepada orang banyak. Dikatakan di sini tentang bagaimana doa itu akhirnya mempengaruhi kehidupan bangsa Israel. Ya Allah, bebaskanlah Israel dari kesesakannya. Jadi yang pertama dari ayat 1 sampai 21 itu semua tentang pribadi. Tapi kemudian ayat terakhirnya berbicara tentang doa terhadap bangsa. Nah, penekanan Mazmur 25 ini adalah sebuah perjanjian terhadap seorang pendosa. Bagaimana berdoa dengan tema menemukan jalan-jalan Yahweh. Di sini ada begitu banyak kata way or ways di dalam bahasa Inggris, jalan atau jalan-jalan yang menjadi tema. Ada 7 kali kata jalan atau jalan-jalan itu diulang, disebutkan. Jadi kalau itu diulang berarti si penulis ingin menekankan hal tersebut. Menemukan jalan Yahweh artinya dia akan mengalami pembebasan. Kalau kita menemukan jalan firman, kita akan dibebaskan. Alkitab berkata, bila engkau mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa itu kebenaran? Jalan-jalan Tuhan. Kembali lagi, di dalam Mazmur 1 itu adalah kayak pilar ya. Kalau kita mempelajari Mazmur, tahu yang pertama ini, Mazmur 1 dan Mazmur 2. Itu adalah pilarnya. Kita pegang kembali, kita jangkar ya untuk kita kembali lagi ke sana. Gitu ya, siapa itu orang benar? Kembali kepada apa? Jalan-jalan Tuhan. Dan kemudian kalau kita menemukan jalan Allah, kita mengalami pembebasan, kita mengalami apa? Berkat kemakmuran juga, kesejahteraan. Dan kita menerima kasih pengampunan rahmat ilahi pada waktu kita mengalami dosa dan kesesakan. Sahabat sekalian, apa yang kita bisa belajar tentang doa di dalam pasal 25 ini? Yang pertama, bahwa doa melibatkan satu konsistensi terus-menerus mengarahkan pandangan kita kepada Allah dan mengharapkan, meyakinkan diri kita percaya dan terus menantikan Tuhan agar Tuhan bertindak. Jadi bukan seenaknya kita langsung, ya udah aku doa langsung aku jalan. Bukan, tetapi kita menantikan dia bertindak. Dan juga kita mencari perlindungan hanya kepada Yahweh. Hanya kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa doa itu mengakui akan kelemahan kita. Mengakui akan kesendirian kita. Mungkin kita sedang ditinggal, mungkin kita sedang dikhianati. Dan keterbatasan kita. Doa itu perlu juga jujur untuk mengakui akan tekanan, sengsara kita, ada ancaman, ada serangan, ada bahaya. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang membatasi kita, jangan pernah kehilangan kata-kata untuk berdoa. Ya, tetap kita memiliki satu keyakinan di dalam ayat yang ke-22 yang terakhir. Bebaskanlah kami dari segala kesesakan. Yang ketiga, bukan hanya kita konstan terus melihat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita mengakui juga keadaan kita, jujur dengan situasi kita. Yang ketiga, bahwa berdoa itu meminta kepada Tuhan untuk dia tetap mengingat kita. Memikirkan kita. Daud mengatakan, siapakah aku sehingga engkau memikirkan aku? Who am I that you are so mindful of me? Mindful itu kayak orang jatuh cinta gitu ya. Kemana-mana orang tersebut aja dipikirin. Mau mandi, mau tidur, mau jalan. Nah itu yang namanya orang tersebut ada di dalam pikiran yang bersangkutan.
Bayangkan bahwa waktu kita mengalami kondisi yang sulit, bukan Allah lupa. Seringkali kan kita bilang, Tuhan di mana kamu? Kok kayaknya lupa sama saya? No. He's mindful of us. Dia terus memikirkan kita. Dia melihat kita. Dia melihat setiap gerak-gerik kita. Dan dia juga penuh kemurahan akan menolong kita. Akan menuntun kita. Akan membela kita. Akan melindungi serta menyelamatkan kita. Bahkan ketika kita dalam keadaan jerat, terikat, Tuhan memerdekakan. Dan bahkan yang terakhir, ketika kita ada dalam kungkungan maut, Yesus datang menebus kita, membeli kita dari cengkraman si jahat, membayarnya dengan nyawanya sendiri, dan memberikan kepada kita pengampunan dosa seterusnya. Sehingga kita bisa datang membersihkan hati nurani kita setiap hari ketika kita datang kepadanya. Tetapi saudara, pada waktu kita berdoa pun, Tuhan pasti akan menyingkap niat-niat jahat orang-orang yang berusaha menyakiti kita. Kita mengatakan, Gusti ora sare. Tuhan tuh gak pernah tidur. Pasti. Gak usah kita memakai diri kita untuk menghakimi orang lain. Biarkan Tuhan melakukannya. Yang keempat, bahwa doa itu didasarkan kepada sikap dan atribut Allah. Dan sikap atribut Allah itu terlihat dari apanya? Dari namanya. Makanya ada begitu banyak nama-nama Yahweh. Dan kita membuat nama itu sebagai dasar kita memohon kepadanya. Namanya adalah misalnya Yehovah Sidkenu. Allah engkau yang terus ada membela panji kemenangan kami. Yehovah Syama, engkau terus berada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Nah gitu ya. Engkau Jehovah Jireh, engkau Tuhan yang akan menyediakan kepada kami. Mari dasarkan doa kita atas kepada namanya. Kepada sifatnya. Kepada kebenarannya. Kepada bagaimana dia bertindak. Kepada belas kasihannya. Pada komitmennya. Dan inilah yang akan membuat kita akan aman bahwa Tuhan mengawasi kita. Dia terus ada matanya memandang kepada kita. Seperti ibarat orang tua ya, ketika anaknya lagi main. Walaupun anaknya kelihatannya dia seneng di situ. Bapaknya kelihatannya atau ibunya kelihatannya jauh. Tapi saya percaya kalau itu sungguh orang tua yang peduli, dia akan terus mengawasi anaknya. Dia akan tahu, oh ini bentar lagi anaknya ini mau main ke arah sana ini. Oh ini bahaya nih. Dan dia akan mulai terus lihat. Mungkin dia tidak langsung lari. Dia mungkin gak langsung teriak. Tapi dia mulai perhatikan. Dan dia akan bertindak pada waktunya. Bayangkan bahwa Allah kita seperti itu setiap hari. Setiap saat. Dan ini juga memberi implikasi kalau Allah mengawasi kita seperti itu. Bagaimana sikap kita? Apakah kita akan berani main-main seenaknya, berdosa seenaknya? Akankah kita menjadi abai dengan semua teguran dan bahaya rambu-rambu yang Allah tetapkan? Berdoa juga mencari apa yang Allah inginkan. Mencari tuntunan Allah. Arah. Salah satu doa saya, dalam bahasa Inggris saya bilang gini, Lord God, guide my steps and my stops. Bukan cuma kita minta tuntunan Tuhan atas langkah-langkah kita. Tapi kita juga minta tuntunan. Kapan kita mesti berhenti? Kapan kita mesti istirahat? Kapan kita mesti memulihkan diri kita? Kapan kita mengatakan ini sudah selesai. Saya akan kembali beranjak kepada tempat lain. Guide my steps and my stops. Jadi kita minta kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan oleh firman-Nya memberikan kepada kita arahan bagaimana untuk mengambil keputusan-keputusan hidup kita. Sudahkah kita berdoa untuk keputusan-keputusan yang akan kita ambil? Sudahkah kita minta nasihat kepada firman
dan mengizinkan Roh Kudus menuntun langkah-langkah kita dan juga memberikan kepada kita signal kapan kita berhenti. Doa tadi yang pertama, kita melibatkan Tuhan terus-menerus, mengharapkan, mempercayai Dia, lalu kemudian mengakui akan keadaan, persoalan kita, kelemahan kita. Doa meminta kita terus untuk mengingat bahwa Tuhan itu berpikir, mengawasi kita, menaruh kita di dalam benaknya setiap hari, dalam hatinya. Kita berdoa seturut dengan nama-nama Tuhan. Ya, saya punya buku berdoa seturut dengan nama-nama Yahweh. Jadi kita berdoa satu hari, kita berdoa dan ada dasar firman-Nya. Berdoa juga kita mencari tuntunan Allah sesuai dengan firman-Nya. Dan yang keenam, kita berdoa mengakui akan kesalahan dan dosa kita. Tadi yang sebelumnya itu kita mengakui akan persoalan yang kita sedang hadapi. Oh Tuhan, betapa banyaknya lawan-lawanku, ada orang yang berusaha untuk menjebak aku. Nah itu keadaan kita. Tetapi ketika kita gagal, bersedia juga kita harus mengakui dosa kita. Seperti Daud di dalam Mazmur 51. Aku telah berdosa, aku telah berbuat jahat, pelanggaran-pelanggaranku ini akan menuntun aku kepada kebinasaan. Mengaku dosa kita. Mengaku kegagalan kita. Mengaku bahwa kita gagal mungkin memegang teguh janji, komitmen kita. Tetapi kita mengakui dosa itu, kita datang kepada Tuhan. Tadi ini dikatakan di dalam ayat 11. Demi namamu. Perhatikan. Nama Tuhan kan? Nama Tuhan adalah salah satunya Emet. Allah yang benar. Allah yang suci. Lalu kemudian demi nama Tuhan yang suci itu, apa yang kita lakukan? Aku minta ampun atas kesalahanku. Sebab besar kesalahan itu. Saudara-saudara, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Rasul Yohanes mengajarkan kepada kita, kalau kita mau membangun relasi kita dengan Tuhan Yesus, kita mesti sadar untuk kita bersedia mengakui dosamu. Dikatakan apabila engkau mengaku dosamu, jadi berarti kita membuka. Kita nggak bilang, Tuhan kalau aku berdosa. Nggak boleh kita bilang kalau aku udah benar salah kok. Kita mesti mengatakan begini, Tuhan aku telah berdosa. Lalu kita sebutkan dosa kita. Mungkin aku telah menghina orang itu, aku telah menyakiti dia. Lalu kemudian aku minta pengampunan. Ampuni aku Tuhan Yesus. Dan ini sebenarnya hal yang sama kita juga lakukan kepada orang lain. Saya mengajarkan anak saya, kalau misalnya dia mau minta maaf kepada saya mau mengatakan pertama, kamu datang dulu dengan mengakui kesalahanmu. Jadi dia mungkin bilang, Papa, Esther bersalah. Lalu salahmu apa? Saya bersalah karena misalnya saya tidak mendengar perintah petunjuk Papa. Saya tidak membersihkan kamar saya sebagaimana itu tanggung jawab saya. Lalu akibatnya apa? Saya mengaku dosa, saya bertobat dan saya minta pengampunan. Jadi jangan bilang, saya minta maaf ya kalau ada salah. Udah dari tadi ada salah kata, masih bilang kalau ada salah kata. Gak bisa. Akui, jujur. Karena itulah kerendahan hati yang akan kita lihat. Anak hilang itu datang kepada bapaknya. Dia bilang apa? Bapak, aku telah berdosa kepada sorga dan kepada Bapak. Jadi setiap tindakan kita ini selalu ada implikasinya kepada Allah. Tadi itu, demi namamu yang kudus. Jangan, aku minta maaf ya. Ya, supaya nanti aku nggak dipermalukan. Berarti apa yang kita mau bela? Diri kita kan? Tapi Daud tidak. Dia sadar ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Nggak ada yang lihat kecuali Nabi Nathan. Dan saudara-saudara coba perhatikan ini. Bisa nggak Daud membungkam mulut Nathan pada hari itu? Bisa nggak dia bilang, Nabi, lu jaga ya martabat saya ya. Jangan hina-hina begini dong. Udah diem aja. Kita peti eskan.
kamu mau minta apa? Mau rumah? Tak kasih. Bisa. Banyak raja-raja begitu. Atau bahkan mengancam, sekalian dibunuh aja orang itu. Bisa? Bisa. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud bertobat. Bahkan dia buat lagu. Dan kalau istilah kita sekarang, ini salah satu lagu yang masuk Spotify, most downloaded song. Kalau di dalam kafe atau apa, ini top 40. Dinyanyikan oleh begitu banyak orang. Sampai sekarang. Daud gak pernah malu. Itu sebabnya Daud itu disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Bukan karena dia gak pernah salah. Kalau kita mau hitung-hitung kesalahan Daud ya. Hitung-hitung kesalahan Daud dibandingin dengan Saul. Daud itu lebih parah daripada Saul. Saul gak pernah loh berencana membunuh orang lalu ngambil istri orang. Gak ada. Daud itu kalau hitungan hukum pidana sekarang itu kejahatan kelas 1. Pembunuhan berencana. Hukumannya apa? Mati. Tapi justru disitulah Daud memperlihatkan kerendahan hatinya. Berdoa, mengakui kegagalan kita, mengakui dosa-dosa kita, meminta pengampunan. Dan yang terakhir, bahwa berdoa itu mengambil bagian konteks bahwa saya juga percaya kepada komunitas. Saya mendoakan juga komunitas. Jadi saudara-saudara, jangan berdoa cuma untuk dirimu sendiri. Berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk komunitas. Berdoa untuk komunitas school saudara. Berdoa untuk gereja di mana saudara beribadah. Berdoa untuk pimpinan. Berdoa untuk negara. Dan itu yang kita lakukan setiap hari waktu kita doa fajar. Kita berdoa untuk bangsa negara. Kita berdoa untuk pemimpin rohani. Kita berdoa untuk gereja. Kita berdoa untuk keluarga. Kita berdoa untuk komunitas. Berdoa untuk orang lain. Dan dengan itu kita percaya ini akan membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Hari ini, saudara-saudara sekalian, kita belajar A to Z prayer. Bagaimana doa dari awal sampai akhir. Seperti apa. Kalau saudara mau jadikan sebagai pola doa saudara, silakan. Dan ini Yesus ajarkan dirangkum di dalam doa Bapa kami. Itu doa yang diajarkan Yesus. Sebenarnya itu bukan kita harus menghafal. Tetapi itu sebenarnya adalah pola. Sama seperti dalam Mazmur 25 ini. Itu pola doa. Gitu. Jadi pola doa itu deklarasikan ketaatan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Akui keadaan, kelemahan, keterbatasan. Lalu kemudian berdoa nyatakan bahwa Tuhan itu terus memikirkan kita. Dia pasti akan membela kita. Taruh keyakinan saudara di atas nama Tuhan dalam meminta kepada Dia. Dan mencarilah tuntunan, hikmat, jalan-jalan, arahan Tuhan. Guide my steps and my stops. Lalu kemudian mengakui dosa kita, kesalahan kita, dan memohon pengampunan kepada Dia. Dan yang terakhir, bahwa kalau kita berdoa, taruhlah konteks bahwa saya ini adalah bagian dari komunitas yang lebih besar. Gereja, bangsa, dan dunia. Ambil waktu untuk mendoakan orang lain. Mendoakan bangsa kita. Bahkan mendoakan negara. Salah satu kebiasaan saya, kalau saya membaca berita seperti di Twitter, ada satu, saya selalu mengikuti misalnya Vox of Martyr, tentang martir-martir yang terjadi, aniaya yang terjadi di seluruh dunia sampai sekarang. Pada waktu saya membaca itu, saya nggak scroll lagi. Saya duduk, saya baca beritanya. Langsung saya ambil waktu. 10-30 detik. Mendoakan orang itu. Atau keadaan gereja yang sedang teraniaya itu. Apakah kita punya respons yang cepat ketika kita memikirkan orang lain? Dan langsung membawa itu di dalam doa. Kiranya ini akan menolong kita semua bertumbuh dalam keintiman kita dengan Tuhan
dan di dalam doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.